Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang kasus normalisasi, ya. Tugas tentang normalisasi di pertemuan ke-5 kemarin, di mana di pertemuan ke-5 kemarin saya memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan normalisasi terhadap tabel yang saya berikan. Nah, kemarin di pertemuan kelima, tugas yang saya berikan, di mana data itu sudah saya berikan dalam bentuk normal yang pertama. Ingat kemarin bahwa data dikatakan dalam bentuk normal pertama jika semua record dan kolom sudah terisi, atau dengan kata lain tidak ada lagi atribut yang memiliki nilai lebih dari 1, atau dengan kata lain setiap atribut sudah bernilai tunggal. Nah, dari data normal pertama ini, saya minta Anda melanjutkan kemarin data sampai dalam bentuk normal yang ketiga. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau Anda sudah paham, Anda boleh langsung menjabarkannya dalam bentuk normal yang ketiga. Ya. Jika sudah paham, dari normal pertama ini Anda sudah bisa memilah kira-kira pada tabel ini ya mana saja nantinya atribut-atribut yang bisa kita kelompokkan ke dalam satu tabel. Nah, tapi jika kalian masih bingung juga, Anda boleh lakukan per tahap. Jadi dari normal pertama kita lanjut ke normal yang kedua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di normal yang kedua itu kita pisahkan tabelnya. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa. Ini merupakan tabel mahasiswa di mana atributnya itu ada NIM, nama, alamat, nomor handphone, dan kode prodi. Nah, kita normal yang pertama tadi. Ini adalah atribut dari mahasiswa. Nah, kenapa ada kode prodi di sini? Karena masing-masing mahasiswa itu terdata di satu prodi. Ya, masing-masing mahasiswa terdata di satu prodi. Paham ya? Nah, kenapa tidak menggunakan kode fakultas? Nah, kan di fakultas itu banyak prodinya. Kan tidak kelihatan nantinya. Kalau kita ambil hanya kode fakultas saja, maka tidak kelihatan nanti di mana prodi masing-masing mahasiswa tersebut. Makanya di normal yang kedua kita turunkan bahwa ada NIM, nama, alamat, nomor handphone, dan kode prodi sebagai atribut dari mahasiswa. Jadi kode prodi ini nantinya sebagai penghubung ke tabel prodi. Ini tabel prodi ya. Ini tabel prodi. Nah, di tabel prodi, atributnya ada kode prodi, nama prodi, apa jenjangnya, ya, apa kode fakultas, dan apa nama fakultasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel prodi ini, di normal pertama, ya, kelihatan banyak ya. Sebenarnya kan cuma ada 5 prodi, yaitu teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi, manajemen, dan kewirausahaan. Dan masing-masing prodi ini terdaftar di satu fakultas. Makanya pas di normal yang kedua kita turunkan untuk teknik informatika, ya, ada di fakultas ilmu komputer, sistem komputer ada di fakultas ilmu komputer, sistem informasi ada di fakultas ilmu komputer, sedangkan manajemen dan kewirausahaan ada di Fakultas Manajemen dan Bisnis. Kemudian berikutnya ada tabel mata kuliah. Di atributnya ada kode mata kuliah, apa nama mata kuliahnya, dan ini adalah jumlah SKS. Nah, berikutnya baru ada tabel nilai. Di nilai ada NIM, kode MK, dan nilai. Nah, kalau kita lihat di sini, pada tabel mahasiswa yang menjadi primary key, kunci utamanya adalah NIM, ya. Di tabel prodi yang menjadi primary key-nya kode prodi. Nah, karena dia berelasi ke tabel mahasiswa, maka di tabel mahasiswa ini ada kode prodi. Nah, kode prodi di tabel mahasiswa ini berperan sebagai foreign key, kunci penghubung antara tabel prodi dengan tabel mahasiswa. Kemudian di tabel mata kuliah yang menjadi primary key-nya adalah kode MK, sedangkan di nilai yang menjadi primary key-nya ada dua, NIM dan kode MK. Ya,
Jadi yang menjadi primary key-nya ada dua, yaitu NIM dan kode MK. Kalau primary key-nya dua, berarti yang tidak boleh ada data identik di antara dua record nih ya. Kalau ini kan udah pasti unik nih. NIM sudah pasti unik. Kode MK udah pasti unik. Kode prodi sudah pasti unik. Artinya apa? Tidak ada NIM yang sama. Ini ya, kita lihat di sini. Ini benar sama-sama Anthony, tapi kan orangnya berbeda dan prodinya berbeda. Ya, ini kita lihat yang pertama, ini prodinya TI, ya. Yang berikutnya ini adalah Anthony, ini prodinya adalah SI. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, mungkin di sini ada yang sama. Ini memang NIM-nya sama, tapi kode mata kuliahnya berbeda. Yang tidak boleh itu dua record yang identik ini NIM-nya sama, kode MK-nya sama. Kalau NIM-nya sama, kode MK-nya sama untuk dua record ini atau lebih, itu dikatakan dengan redundancy. Kenapa? Kalau primary key lebih dari satu, atau ada dua primary key dalam satu tabel, maka dua-dua field tidak boleh sama identik. Nah, tetapi di normal kedua ini kita lihat masih ada ketergantungan transitif. Masih terdapat ketergantungan transitif. Kita lihat di sini. Ya, memang melalui kode prodi kita bisa mengetahui, ya, melalui kode prodi kita bisa mengetahui apa nama prodinya, apa jenjangnya, dan dia ada di fakultas apa. Ya, contoh nih, kalau kode prodinya 55201, pasti nama prodinya teknik informatika, ini jenjangnya, ini kode fakultasnya, dan ini nama fakultasnya. Tetapi fakultas itu tidak bergantung kepada kode prodi. Fakultas itu bergantung ke kode fakultas. Kalau umpamanya 001, maka kode nama fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Komputer. Kalau 002, maka nama fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Nah, maka karena masih terdapat ketergantungan transitif, kita lanjutkan ke normal yang ketiga. Nah, di normal yang ketiga ini data sudah dalam bentuk normal. Kita lihat di sini. Di tabel mahasiswa ada NIM sebagai primary key, kode prodi sebagai foreign key, sedangkan di tabel prodi primary key-nya adalah kode prodi, ya. Kemudian foreign key-nya adalah kode fakultas. Jadi yang di sini yang kita keluarkan adalah fakultasnya. Fakultas kita keluarkan dia menjadi tabel tersendiri. Sebenarnya cuma ada dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Jadi antara tabel fakultas dan tabel prodi itu berelasi melalui kode fakultas. Ya, berelasi melalui kode fakultas. Nah, kemudian baru tabel mata kuliah, ada kode mata kuliah, apa nama mata kuliahnya, dan berapa jumlah SKS-nya. Dan di sini kita lihat lagi, di tabel nilai, ya, terjadi penghubung antara, terjadi relasi antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Tabel nilai berelasi ke tabel mahasiswa melalui NIM, tabel nilai berelasi ke mata kuliah melalui kode mata kuliah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Melalui NIM ini nanti kita bisa tahu siapa nama mahasiswanya, ya, dan dia alamatnya di mana, apa nomor handphone, dan dia prodi apa. Nah, melalui kode mata kuliah ini nanti kita tahu apa nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan berapa jumlah SKS-nya. Hal yang sama berlaku untuk prodi. Melalui kode fakultas ini nanti kita tahu prodi ini terdaftar di fakultas mana. Kalau kodenya 0001 berarti prodinya ini terdaftar di Fakultas Ilmu Komputer. Kalau kode kalau kode fakultasnya 001, maka berarti prodi ini terdaftar di Fakultas Ilmu Komputer. Kalau kode fakultasnya 002, berarti prodi ini terdaftar di Fakultas Manajemen dan Bisnis. Nah, di normal yang ketiga ini data sudah dalam bentuk normal dan Anda sudah bisa menggunakannya dan merancangnya ke dalam database. Ya, mudah-mudahan dari dua contoh tugas yang sudah kita bahas
Anda sudah paham, sudah mengerti bagaimana cara melakukan normalisasi terhadap data. Ya. Karena kalau hanya praktek dalam menggunakan database SQL itu tidak terlalu sulit ya. Yang sulit itu ketika Anda mampu menganalisa dan merancang database-nya. Ya. Sekian pembahasannya. Ya. Perbanyak latihan, ya. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan agar Anda dapat memahami dan merancang database dengan baik. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.